Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami. Dikisahkan bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibus Simtud Durar, adalah seorang waliullah yang bisa mendengar suara tasbih Subhanallah dari barang-barang mati kepada Allah Subhanahu. Pada suatu saat, beliau mendengar tasbih barang-barang mati yang ada di sekitar beliau, seperti lemari, meja, dan lain-lainnya seperti biasanya. Tapi beliau heran ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lainnya. Karena rasa penasarannya tersebut, beliau berusaha mencari suara tersebut berasal dari mana. Setelah beliau mencari, ternyata beliau menemukan si pemilik suara tasbih yang keras tadi, yaitu biji kurma. Lalu beliau bertanya kepada biji kurma, kenapa suara tasbihnya bisa lebih keras dari suara tasbih barang-barang lainnya? Biji kurma lantas menjawab, "Ya Habib, karena aku ini anaknya lagi biji kurma yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kurma ajwa." Subhanallah, sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ikut mulia, lebih-lebih jika hati yang berkaitan dengan Rasulullah, sebagaimana keadaan Habib Ali Al-Habsyi yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ribuan kasidah, baik yang berbahasa Fusha atau Amiyah, dan beliau sering kali menangis setiap mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, karena sangat berkaitannya hati beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam manaqib Habib Ali, di antara tanda ketinggian haliyah beliau tampak ketika beliau hendak berbicara di depan halayak. Maka sebelum beliau mengucapkan sepatah kata, para hadirin telah hujan tangis terlebih dahulu. Baru memandang wajah beliau, orang-orang sudah bercucuran air mata. Keagungan Al-Habib Ali Al-Habsyi pun diakui oleh para ulama yang hidup sezamannya. Dalam suatu majelis Sahibul Anfat, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali min auliyaillah yang hidup sezaman dengan Habib Ali, mendapat kabar bahwa sahabatnya yang bernama Ja'far bin Hamid bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ali Al-Habsyi, amal perbuatannya dan amal perbuatan para muridnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, jika demikian, maka mulai saat ini kami ini adalah murid-muridmu, wahai Ali. Habib Ali menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memasukkan Habib Ali dalam kitab Jami' Karomatil Aulia, meski secara zahir Syekh Yusuf tidak pernah bertemu dengan Habib Ali. Disaksikan pula oleh penjaga makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap hari Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di kubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarim dan aku bertanya kepada mereka, hendak kemanakah kalian wahai para salafku? Maka mereka menjawab, kami akan ke Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali menjawab, wahai Abdul Qadir, itu semua karena aku telah memegang ketuanya. Aku memegang teguh Muhammad Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas adalah Syekh Futuh Habib Ali yang menuntun ruhani Habib Ali dan mempertemukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terjaga sebanyak 20 kali. Dan beliau Habib Abu Bakar berkata, ya Ali, satakuna maghnatisal qulub, engkau akan menjadi magnetnya hati. Semua hati akan tertarik dan mendekat padamu. Kelak perkataan Habib Abu Bakar pun terbukti melalui dua warisan berharga Habib Ali Al-Habsyi.
Maulid Simtud Durar dan sholawat Lataiful Arsiyah. Dua aurat yang banyak berjasa mengantarkan para salikin wasil ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, maulidku ini akan tersebar ke tengah-tengah masyarakat dan akan mengumpulkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala serta membuat mereka dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya dan menjaganya, maka sir rahasia Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpancar pada dirinya, baik zahir maupun batin. Kata Abah Guru Sekumpul, jadikanlah Maulid Simtud Durar ini sebagai wirid, karena Rasulullah selalu hadir bila dibacakan Maulid Al-Habsyi yang isinya kisah Rasulullah dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, siapa yang hadir majlis maulid mulai awal sampai akhir, dimanapun majlisnya, duduk dimanapun, maka ia akan dapat barokah yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepadanya, dan ia termasuk golongan orang-orang saleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti hadir bila dibacakan maulid memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau lagi, siapa yang hadir majelis maulid maka rezekinya akan bertambah dan panjang umur. Beliau juga berkata, seluruh huruf yang ada di maulid adalah zatiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan Lataiful Arsiyah adalah kumpulan sholawat karya Habib Ali. Habib Anis berkata, begitu dahsyatnya isi sholawat ini sampai banyak para arifin yang tidak berani mengucapkannya. Takut apa yang diucapkan dalam sholawat ini tidak sama dengan keadaan spiritual yang sebenarnya yang ada dalam diri mereka. Namun Habib Anis tetap mengijazahkan sholawat ini. Beliau berkata, niat membacanya sebagai niat ittiba dan tabarruk saja dengan Habib Ali. Di antara redaksi sholawat Lataiful Arsiyah yang termaktub di hari Jumat adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'uddu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang diungkapkan dengan lisan, yang mencakup seluruhnya salawat yang terucap ke hadirat yang seluas-luasnya. Salawat yang dengannya jasadku terlimpahi kemuliaan. Dari jasad Rasulullah, hatiku dari hati Rasulullah, ruhku dari ruh Rasulullah, sirku dari sir Rasulullah, amalku dari amal Rasulullah, akhlakku dari akhlak Rasulullah, tawajjuh hatiku dari tawajjuh Rasulullah, niatku dari niat Rasulullah, tujuanku dari tujuan Rasulullah. Salawat yang keberkahannya menaungi diriku, anak-anakku, keluargaku, para sahabatku, dan para ahli zamanku. Wahai Allah sang cahaya, wahai Allah sang cahaya, jadikan diriku cahaya dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang cahaya. Subhanallah, semoga kita semua mendapatkan berkahnya, dan semoga kita selalu didekatkan Allah dengan para walinya di dunia maupun di akhirat, mendapat ampunan seluruh dosa zahir batin seumur hidup, dan berkumpul di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di dalam surga bighairi hisab. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.